Mengenal Johann Zarco, pembalap MotoGP asal Prancis. Dia lahir di Caen pada 16 Juli 1990. Prestasi terbaiknya yakni meraih 2 gelar juara dunia Moto2 pada tahun 2015 dan 2016. Selama perjalanan karirnya mengikuti balapan Grand Prix dari kelas 125cc sampai MotoGP 2023, tercatat bahwa Johann Zarco telah melakoni 261 balapan, dengan torehan 2 titel juara dunia pada kelas Moto2, 17 kemenangan, 62 podium, dan 27 pole. Untuk mengetahui awal karir dari Johann Zarco, kita perlu kembali pada 19 tahun lalu, tepatnya tahun 2004. Zarco ternyata memulai karir balapnya pada kejuaraan Minimoto Italia. Bakat balapnya mulai nampak, terlebih saat dia berhasil meraih posisi runner-up di Senior Mini European Championship tahun 2005, dan kejuaraan European Open Championship pada 2006. Beranjak pada tahun berikutnya, Zarco mengambil bagian dalam kejuaraan Red Bull Rockies Cup tahun 2007, dan berhasil memenangkan kejuaraan tersebut dengan meraih 4 kemenangan. Sementara pada tahun 2008, Zarco menjadi bagian tim Red Bull MotoGP Academy. Dia pun mengikuti kompetisi di kejuaraan Spanyol, namun tidak sepenuhnya. Sebab, dia diundang oleh tim Gabrielli di kejuaraan Italia, untuk berpartisipasi dalam 2 balapan sebelum menjalani tes perdananya bersama GP Aprilia 125cc. Johann Zarco memulai debut Grand Prix-nya pada musim 2009, di seri pembuka Grand Prix Qatar bersama WTR San Marino tim Aprilia kategori 125cc. Zarco berhasil menyelesaikan lomba di posisi ke-15. Pada musim debutnya kali ini, Zarco berhasil 7 kali finish dengan poin, dan berada di posisi ke-20 dalam klasemen akhir. Hasil terbaiknya adalah saat selesai di balapan ke-6 di Grand Prix Italia. Sementara pada 2009, masih berada di tim WTR, Zarco selesai di posisi ke-11 klasemen akhir. Beranjak ke tahun 2011, Zarco bergabung bersama tim Avant Air Asia Ajo. Pada balapan kedua di Grand Prix Spanyol, dia berhasil meraih podium pertamanya dengan finish di tempat ketiga, dan meraih tempat yang sama di balapan selanjutnya. Adapun kemenangan pertama, diraih oleh Zarco saat balapan di Grand Prix Jepang, dan menjadi runner-up pada klasemen akhir. Pasca prestasinya mulai menanjak di kelas 125cc, Zarco kemudian naik ke kelas Moto2 dan bergabung dengan tim JIR pada tahun 2012. Dia menyelesaikan musim di posisi 10 klasemen dengan mengumpulkan 95 poin. Capaian itu pun menjadikannya Rookie of the Year Moto2 musim 2012. Sementara pada tahun 2013, dia pindah ke tim Ioda Project Racing Team. Pada musim ini, Zarco berhasil meraih podium pertamanya di kelas Moto2 di Grand Prix Italia, dan kembali meraih podium saat balapan terakhir di Valencia. Secara keseluruhan, dia berhasil melampaui catatan musim sebelumnya dengan raihan 141 poin. Pencapaiannya kembali meningkat pada tahun 2014, bergabung bersama tim baru Caterham Motor Racing Team. Dia berhasil finish 4 kali podium, dan menempatkannya di posisi 6 klasemen akhir dengan raihan 146 poin. Pada musim 2015, Zarco kembali pindah ke tim Ajo Motorsport. Kembalinya Zarco bersama tim yang sebelumnya juga pernah dia bela di kelas 125cc itu ternyata tidak sia-sia. Sebab pada akhirnya dia mampu mendominasi hampir semua pagelaran balap, dan berhasil meraih gelar Moto2 pertamanya. Dari catatan balapnya, secara keseluruhan dia berhasil mencetak rekor poin tertinggi dengan 352 poin, dengan mengoleksi 8 kemenangan, 14 podium, dan 7 pole. Sementara pada musim 2016, Zarco ternyata masih mampu mempertahankan prestasinya. Bahkan, dia berhasil kembali meraih gelar juara dunia Moto2 dengan tim yang sama di musim 2016. Capaian ini pun menjadikannya pembalap pertama yang berhasil menjadi juara dunia Moto2 secara beruntun. Setelah merajai pagelaran balap kelas Moto2 selama 2 tahun, Johann Zarco dipromosikan naik ke kelas utama pada tahun 2017.
dan bergabung dengan tim satelit Garputala Yamaha Tech 3. Debutnya kala itu bisa dibilang mengesankan, karena dia mampu meraih 3 podium dan 2 pole position dalam tahunnya sebagai rookie. Tak hanya itu, Johan Zarco juga sukses menyihir penggemar MotoGP dengan aksinya yang sangat apik. Seperti halnya pada awal musim di sirkuit Losail Qatar, Johan Zarco langsung mengobrak-abrik barisan depan dengan memimpin jalannya lomba untuk beberapa lap. Sayangnya, dia harus terjatuh pada lap ke-6 balapan tersebut. Sementara pada saat balapan di kampung halamannya di sirkuit Le Mans, dia finish di posisi 2 setelah Valentino Rossi terjatuh. Lalu pada saat gelaran balapan GP di sirkuit Assen, Belanda, Zarco kembali mampu mencatatkan namanya sebagai rider di posisi terdepan. Sayangnya, kala itu dia bersenggolan dengan Rossi dan merosot ke posisi 4, hingga akhirnya finish di posisi ke-14. Atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan itu, sepertinya justru membuat gairah balap dari Johan Zarco meningkat. Hal ini dapat dilihat saat menjalani balapan di sirkuit Sepang, Malaysia, dia berhasil finish di posisi ketiga. Kemudian pada akhir musim MotoGP musim 2017 di sirkuit Valencia, dia finish di posisi kedua. Walau hanya bermodalkan motor satelit, dia mampu meraih posisi ke-6, bahkan lebih baik dari Jorge Lorenzo yang menjadi pembalap pabrikan Ducati Corse. Atas capaian gemilangnya pada MotoGP musim 2017 itu, Johan Zarco pun meraih penghargaan sebagai pendatang baru terbaik tahun 2017, dan pembalap satelit terbaik tahun 2017. Beranjak pada tahun 2018, Zarco bertahan bersama Monster Yamaha Tech 3 dan meraih lebih banyak podium. Namun di pertengahan musim 2018, Zarco memilih pindah ke Red Bull KTM Factory Racing setelah tidak mendapat kepastian untuk mendapat motor spesifikasi pabrikan dari Yamaha. Ketika itu, bos Yamaha, Lin Jarvis, mengakui pihaknya tak bisa lagi memberikan motor spesifikasi pabrikan untuk pembalap ketiga. Artinya tidak ada tempat lagi bagi Zarco, setelah Maverick Vinales dan Valentino Rossi mengukuhkan posisinya di tim pabrikan Yamaha. Kemudian pada 2019, kepindahan Zarco ke Red Bull KTM Factory Racing, ternyata tidak mudah dan justru menjadi masa paling sulit dalam perjalanan karir Zarco di MotoGP. Kala itu dia tidak mampu beradaptasi dengan motor barunya. Sampai akhirnya pada Agustus 2019, dia memilih untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan KTM, padahal kontraknya hingga akhir 2020. Rookie of the Year MotoGP 2017 ini, sempat digadang-gadang akan jadi tumpuan harapan KTM yang berambisi jadi pabrikan besar di MotoGP. Sementara pada saat tidak terikat tim manapun, kesempatan untuk Zarco bisa kembali membalap pun datang. Kala itu dia diminta menggantikan Takaki Nakagami di LCR Honda Idemitsu untuk 3 putaran terakhir di musim 2019. Pada 2020, Johan Zarco bergabung bersama skuad Ducati di tim Real Avintia Racing. Dia berhasil mengamankan podium ketiga di GP Ceko, dan berhasil tercatat menduduki peringkat ke-13 dengan 77 poin di klasemen akhir. Sementara pada MotoGP musim 2021, dia pindah ke tim Prima Pramac Racing. Kiprahnya dimulai dengan cara yang luar biasa, dia mendapat podium beruntun, di GP Qatar dia berhasil pimpin klasemen kelas utama untuk pertama kalinya, dan dilanjutkan podium di Le Mans serta Catalunya. Tetapi, kesulitan di paruh kedua 2021 memupus peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia. Zarco akhirnya harus puas dengan menduduki peringkat kelima klasemen akhir dengan 173 poin. Adapun untuk MotoGP musim 2022, Zarco tampaknya masih sulit untuk meraih kemenangan perdananya di MotoGP. Tercatat dia hanya mampu mendapatkan 4 podium dan 2 pole. Raihan peringkat ke-8 dengan 166 poin di klasemen akhir pun, menjadikannya sebagai pembalap dengan pole terbanyak yang belum pernah meraih kemenangan di kelas Premier. Akan tetapi, pada akhirnya statistik itu berubah pada tahun 2023.
Zarco berhasil cetak kemenangan perdana secara fenomena di sirkuit Phillip Island, Australia. Dia berhasil menyandang status pemenang balapan MotoGP. Sementara secara keseluruhan, pada klasemen akhir MotoGP musim 2023, Johann Zarco menempati peringkat kelima dengan 187 poin. Setelah 3 musim bersama, Johann Zarco dan Prima Pramac Racing akhirnya berpisah pada akhir 2023. Pembalap Prancis itu pindah ke LCR Honda. Sejak bergabung dengan tim satelit Ducati pada 2021 hingga 2023, Zarco telah meraih 12 podium bersama tim Prima Pramac Racing, dengan rincian 4 podium di tahun 2021, 4 podium di tahun 2022, dan 4 podium lagi di musim 2023. Kini tantangan baru menantinya pada MotoGP musim 2024. Akankah kita akhirnya dapat melihat selebrasi backflip Johann Zarco pada tahun 2023 kembali terjadi di musim 2024? Mari kita nantikan debutnya di musim depan.